Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang organisasi ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia, kerjasama antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. ASEAN dibuat pada tahun 1967 atas Deklarasi Bangkok, yang saat itu menteri-menteri perwakilan dari beberapa negara yang ada di Asia itu bertemu di Bangkok atau di Thailand. Jadi, menteri-menteri itu akan kita bahas di video selanjutnya. Negara-negara yang termasuk dalam ASEAN ada 11 negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan yang terakhir bergabung adalah Timor Leste. Jadi kalau di buku paket itu Timor Leste tidak dibahas karena memang Timor Leste itu baru masuk terakhir di ASEAN. Coba kalian perhatikan lambang ASEAN berikut. Bentuk bulat itu artinya kesatuan ASEAN. Garis-garis kuning itu artinya 10 tangkai padi. Maksudnya cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Pilihan warna biru artinya keamanan dan kestabilan. Pilihan warna merah artinya semangat dan dinamisme. Pilihan warna kuning artinya kemakmuran. Dan pilihan warna putih artinya keturunan. Kerjasama ASEAN meliputi 4 bidang: ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya. Pada awalnya, kegiatan kerjasama ekonomi antar negara di ASEAN hanya perdagangan. Namun, sekarang wujud kerjasama ini sudah sangat beragam. Bahkan, ASEAN juga mendirikan beberapa pabrik di negara anggota. Beberapa pabrik yang didirikan ASEAN antara lain, yang pertama, pabrik pupuk di Aceh. Yang kedua, pabrik Abu Soda di Thailand. Yang ketiga, pabrik urea di Malaysia. Yang keempat, industri tembaga di Filipina. Dan PT Pupuk Sriwijaya di Palembang, Indonesia. Jadi itu adalah contoh hasil kerjasama negara anggota ASEAN di bidang ekonomi. Berikut akan kita bahas kegiatan ekonomi negara anggota ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Mata pencahariannya petani, berkebun, nelayan, bekerja kantor, dan buruh. Silakan dibaca sendiri sumber daya alamnya. Selanjutnya Laos, dengan mata pencaharian masyarakatnya bertani, berkebun, nelayan, dan penambang. Lalu Malaysia dan Myanmar itu mirip ya, petani, berkebun, dan penambang. Cuma mungkin hasil alamnya yang berbeda sedikit. Nah, kalau Singapura itu mata pencaharian masyarakatnya adalah bidang jasa, buruh, dan perdagangan. Di Singapura ini tidak ada kegiatan penambangan karena negaranya yang kecil. Tapi perlu diketahui Singapura itu adalah negara yang paling kaya nomor 1 di Asia Tenggara. Karena letak Singapura yang sangat strategis yaitu di tengah-tengah jalur perdagangan di Asia Tenggara. Makanya Singapura adalah negara yang paling kaya di Asia Tenggara. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini adalah negara terkaya nomor 2 di Asia Tenggara setelah Singapura tadi, dengan kegiatan masyarakatnya itu penambangan, buruh industri tenun dan logam, dan petani. Jadi yang membuat negara Brunei ini kaya adalah hasil utama negaranya, yaitu minyak dan gas bumi. Lalu ada Filipina dengan kegiatan masyarakatnya bertani, berkebun, dan bidang jasa. Lalu Kamboja dengan kegiatan masyarakatnya bertani, berkebun, dan penambak ikan. Silakan dibaca hasil sumber daya alamnya dulu. Kalau perlu dicatat ya. Kemudian ada Thailand dengan kegiatan masyarakatnya bertani,
berkebun, menambang, dan nelayan. Yang ke-10, Vietnam, itu dengan kegiatan masyarakatnya bertani, berkebun, dan penambang. Silakan dibaca lagi sumber daya alamnya. Nah, kalau Timor Leste mengandalkan sektor pertanian yang hasil pertaniannya antara lain padi, jagung, kentang, dan kacang-kacangan. Dan dalam bidang pertambangan, Timor Leste menghasilkan minyak bumi, marmer, dan emas. Timor Leste ini perlu kalian ketahui adalah negara termuda sekaligus negara termiskin di dunia. Dan mereka untuk kebutuhan hidupnya itu banyak mengimpor dari Indonesia. Logikanya bagaimana mungkin ya negara yang menghasilkan emas itu termasuk negara yang termiskin? Nah, jawabannya karena negara Timor Leste itu mempunyai hasil produksi yang masih minim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.